Sebuah kapal feri yang berangkat dari Pelabuhan Internasional Harbour Bay, Batam menuju Singapura menabrak kapal tanker di perairan Singapura. Polrestabes Makassar menelusuri grup media sosial pelaku penculikan anak yang diperjualbelikan, sekaligus memburu admin grup tersebut. Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan permainan atau game online buntut ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Prabowo menyoroti game online bersenjata seperti PUBG. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempertimbangkan dilakukannya pembatasan atas permainan daring ataupun game online buntut dari terjadinya ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lantas apa saja langkah-langkah secara mendetil yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan hal ini? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Harahap, pemirsa. Selain itu kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Salah satunya update mengenai proses ataupun juga penangkapan pelaku penculikan balita 4 tahun atas nama Bilkis di Makassar, Sulawesi Selatan. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mediasi antara mahasiswa dengan anggota DPRD Tangerang Selatan mendadak ricuh. Kericuhan bermula saat perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait isu anggaran tunjangan anggota DPRD Tangerang Selatan. Saat mediasi berlangsung, terjadi perdebatan yang kian memanas antara kedua belah pihak. Mahasiswa pun kemudian emosi dan memukul meja hingga mengeluarkan kata-kata keras kepada anggota DPRD yang dianggap tidak menanggapi tuntutan mereka dengan serius. Aksi tersebut membuat suasana semakin ricuh hingga terjadi aksi saling dorong. Beberapa anggota Satpol PP dan kepolisian yang berjaga di lokasi langsung berusaha menenangkan situasi agar mediasi dapat berlanjut. Namun, karena situasi yang tidak memungkinkan, mediasi pun terpaksa harus dibatalkan. Lisa Mariana dan seorang berinisial F ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video asusila yang sempat beredar luas di media sosial. Setelah dilakukan pemeriksaan panjang, Direktorat Siber Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus video porno bersama seorang pria berinisial F. Pria berinisial F yang diketahui memiliki tato tersebut identik dengan pria dalam video dan diduga merupakan orang yang merekam video asusila tersebut. Hingga kini pihak kepolisian belum melakukan penahanan terhadap LM maupun F. Lisa Mariana sebelumnya dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia atas dugaan keterlibatannya dalam video asusila bersama seorang pria. Tersangka yang akan kita koeksisikan itu nanti ada dua, yaitu saudari LM dan saudara V alias Tato. Yang bersangkutan memiliki identitas Tato. Ini merupakan hasil daripada upaya penyidikan yang cukup lama kita lakukan. Pemirsa, sebuah kapal feri tujuan Singapura yang mengangkut ratusan penumpang menubruk kapal tanker di perairan Singapura.
Perjalanan kapal MV Horizon 9 dari Pelabuhan Internasional Harbour Bay Batam menuju Singapura yang sejatinya menyenangkan mendadak berubah mencekam. Peristiwa tubrukan dengan kapal tanker Ladik ini terungkap setelah sebuah video amatir beredar di media sosial. Dalam video ini terlihat para penumpang feri MV Horizon 9 berteriak panik saat benturan terjadi. Suasana kabin yang awalnya tenang berubah menjadi tegang seketika. Bersyukur 165 penumpang dinyatakan selamat tanpa ada korban jiwa maupun terluka. Akibat tubrukan ini pemirsa, kapal MV Horizon 9 diketahui mengalami kerusakan di bagian haluan kapal. Ya pemirsa, seorang balita di Garut, Jawa Barat ini babak belur dan diduga karena dianiaya seseorang. Selain luka pemirsa serius di bagian wajah, korban mengalami retak di bagian tulang tangan dan kaki. Sebuah video viral di media sosial, seorang balita asal Garut, Jawa Barat babak belur di bagian wajah setelah dilakukan penelusuran. Balita perempuan berusia 2 tahun ini berinisial SA merupakan warga rusun Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota, Garut. Dalam video ini terlihat bagian wajah balita memar dan lebam hitam di bagian tangan sebelah kiri. Pihak keluarga yang dijemput oleh unsur muspika setempat langsung membawa korban ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan medis di rumah sakit menunjukkan bagian tulang, tangan, dan kaki anak ini retak. Pihak keluarga menduga ada seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap cucunya. Orang tua tak mengetahui kondisi korban karena insiden tersebut terjadi ketika sang ibu sedang bekerja, sementara sang ayah telah berpisah. Atas peristiwa ini, keluarga didampingi oleh pihak kecamatan telah melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Saat ini korban sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Selamat Garut. Terasa diangkat. Apa kalau itu kan dugaannya masih belum tahu keluarga siapa yang melakukan gitu ya. Tapi kan nggak mungkin anak ini retak, kaki retak, ini bengkak. Ya jangan sampai terulang lagi, harus diketemukan Pelakunya. Ya. Dihukum seberat-beratnya gitu. Iya, seberat-beratnya setimpal sama yang dia perbuat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Suhari mengungkapkan jika anak berhadapan dengan hukum di peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta beraksi secara mandiri. Ya, hal ini disampaikan Kapolda dalam konferensi pers yang dilakukan petang tadi di Polda Metro Jaya. Berdasarkan penyelidikan sementara hingga hari ini, anak yang berkonflik dengan hukum ini merupakan siswa aktif di SMA Negeri 72, tidak terkait atau berhubungan dengan kelompok teror manapun. Dalam konferensi pers ini, Polda Metro Jaya juga menampilkan sejumlah barang bukti seperti tas berwarna merah yang sudah dalam kondisi hancur, serta tas warna biru dan hijau. Selain itu juga foto yang menunjukkan senjata mainan serta bahan peledak. Sebelumnya tim Densus 88 anti teror menemukan 7 bahan peledak yang diketahui perakit pelaku yang dipelajarinya dari internet dan kerap mengakses situs gelap atau dark web. Dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam ledakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Adapun upaya yang telah dilakukan sejak kejadian tersebut, kami dari jajaran Polda Metro Jaya bersama Densus 88, Puslapor Polri dan Kapusdokes Polri telah mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani situasi di lapangan. Antara lain, yang pertama, kami melakukan pengamanan dan sterilisasi lokasi kejadian oleh Satbrimob, termasuk penjinakan 3 bom rakitan aktif yang ditemukan di 2 titik TKP.
Yang kedua, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bahan peledak yang digunakan bersama Puslapor Polri untuk memastikan jenis dan daya ledaknya. Sementara itu sebanyak 15 korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Secara keseluruhan, sejak ledakan yang terjadi pada Jumat lalu, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih telah menerima sebanyak 65 pasien. 50 korban yang telah mendapatkan penanganan medis telah dipulangkan, namun masih diwajibkan untuk beristirahat agar mempercepat proses pemulihan. Sebagian besar korban mengalami gangguan pendengaran yang menjadi cedera paling serius akibat insiden ini. Sementara tim dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan ataupun THT juga terus memantau perkembangan para pasien. Pasca terjadi ledakan Jumat lalu, kegiatan belajar mengajar di SMAN 72 Jakarta masih dilakukan secara daring. Beberapa kegiatan terpantau dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya yang masih melakukan proses penyelidikan. Dalam penjagaan yang ketat ini juga petugas melarang pihak yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam wilayah sekolah. Hingga saat ini pemirsa belum ada konfirmasi hingga kapan proses pembelajaran akan dilakukan secara daring. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah bangunan ruko tekstil di kompleks pertokoan di Bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan. Asap tebal keluar dari sisi depan kaca bangunan yang terpaksa dipecahkan oleh petugas pemadam kebakaran. Pemirsa, seperti inilah detik-detik saat petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan berusaha memecahkan kaca sebuah bangunan ruko di kompleks pertokoan di Bilangan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa siang. 13 mobil pemadam kebakaran dan 49 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ruko yang menjual kain dan tekstil ini, namun diduga karena ada korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kebakaran terjadi toko baru saja buka. Menurut salah satu pegawai toko, api mulai muncul dari lantai 3. Para pegawai pun langsung menyelamatkan diri karena asap di dalam gedung mulai tebal dan merembet terbakar ke barang-barang lainnya. Persidangan kasus kematian Lucky Cepril Saputra Namo, anggota Batalion TP 834 Waka Ngamere Nakegeo, NTT memasuki persidangan ke-8 dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi bagi 17 tersangka pada sidang kali ini yaitu Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto yang menjabat sebagai Komandan Barak sekaligus Komandan Jaga saat peristiwa kekerasan terjadi. Saat ditanya auditor militer, Letda Infantri Lukman menjawab mengetahui adanya kekerasan yang dialami Prada Lucky dan Prada Rica. Namun saat ditanyakan berapa banyak anggota yang melakukan penganiayaan di ruang staf Intel, saksi lebih banyak menjawab tidak tahu. Letda Lukman juga mengetahui sebelum terjadi pemukulan dan pencambukan menggunakan selang, Prada Lucky dan Prada Richard sempat mendapat nasihat dari Komandan Kompi Letu Ahmad Faizal. Kesaksian dari Letda Lukman ini membuat auditor militer dan majelis hakim tidak puas dan berharap saksi menjawab sesuai BAP yang telah dibuat sebelumnya. Ke-22 terdakwa sendiri dibagi dalam 3 berkas perkara.
terdiri dari berkas pertama untuk 1 terdakwa, berkas perkara kedua untuk 17 terdakwa, dan berkas perkara ketiga untuk 4 orang terdakwa. Hingga persidangan ke-8 sudah 31 orang saksi dihadirkan dan dimintai keterangannya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap ada modus jatah preman dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menegaskan rencana redenominasi rupiah belum akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Menurut Menkyu, kebijakan tersebut sepenuhnya kewenangan Bank Indonesia dan akan diterapkan sesuai ketentuan pada waktunya. Wacana redenominasi rupiah kembali mencuat setelah Kementerian Keuangan berencana membuat 4 rancangan undang-undang baru, salah satunya perubahan satuan harga rupiah atau redenominasi. Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025 hingga 2029 yang diterbitkan 10 Oktober 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan redenominasi ini sepenuhnya di tangan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sebelumnya pemerintah berencana mengusulkan pembentukan RUU tentang redenominasi rupiah, yaitu perubahan satuan harga atau nilai rupiah tanpa mengubah daya beli. Kementerian Keuangan menargetkan RUU redenominasi rupiah dapat diselesaikan pada tahun 2027. Redenom itu kebijakan Bank Sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi enggak sekarang, enggak tahun depan. Tahun depan? Enggak tahun depan. Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi urusan Bank Sentral, kan Bank Sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Jadi jangan gue yang digebukin. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap ada modus jatah preman dalam kasus korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Setoran senilai miliaran rupiah dari anak buah salah satunya diduga digunakan Abdul Wahid untuk pelesiran. Penangkapan Gubernur Riau menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat rasuah. Mengapa praktik korupsi di tubuh pemerintahan daerah tak kunjung surut? Benarkah mahalnya ongkos politik menjadi penyebabnya? Gubernur Riau Abdul Wahid sepertinya tidak belajar dan 3 pendahulunya yang sudah lebih dulu mendekam di balik jeruji besi Komisi Pemberantasan Korupsi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengikuti jejak pemimpin Riau sebelumnya yang tidak malu menggunakan amanat rakyat untuk menumpuk kekayaan pribadi. Tertangkapnya kembali Gubernur Riau oleh KPK memunculkan tanya, mengapa meski pemimpin di daerah berjuluk bumi lancang kuning itu sudah datang silih berganti, tapi praktik korupsi seakan tetap lestari? Ada apa dengan Riau? Karena kebetulan waktu saya menjabat Ketua KPK tahun 2011-2015, kita juga pernah menangkap Gubernur Riau pada saat itu. Jadi ini yang sudah keempat kalinya. Kemudian pertanyaan muncul, ini ada apa sebenarnya kan? Seharusnya kan gubernur berikutnya itu menjadikan peristiwa yang lalu jadi pelajaran, pengalaman berharga supaya tidak lagi melakukan korupsi. Seharusnya begitu. Tapi ini kok diulang lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Memang tata kelola di pemerintahan provinsi, kabupaten maupun kota itu ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya ada pada sistemnya. Sistemnya itu kalau saya menganalogikan, dia memang bisa memproduksi kejahatan korupsi itu sendiri. Jadi siapapun yang masuk ke dalam sistem itu, kalau dia orang yang tidak terlalu cerdas, tidak terlalu pintar, maka dia bisa terperosok melakukan kejahatan korupsi seperti yang dilakukan
sebelumnya. KPK mengungkap ada modus jatah preman dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid. Kasus ini terkuak melalui operasi tangkap tangan KPK. Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, M. Arief Setiawan, dan tenaga ahli Gubernur, Dani M. Nur Salam. Abdul Wahid diduga memeras para kepala unit pelaksana tugas wilayah dari penambahan anggaran tahun 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 1-4 Dinas PUPR PKPP. Gubernur diduga meminta jatah fee sebesar 5% atau 7 miliar rupiah dengan bahasa kode 7 batang. Mereka yang menolak tunduk menyerahkan upeti diancam akan disingkirkan. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Selanjutnya, seluruh kepala UPT wilayah Dinas PUPR PKPP beserta Sekretaris Dinas PUPR PKPP Riau melakukan pertemuan kembali dan menyepakati besaran fee untuk saudara AW sebesar 5% atau 7 miliar. Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode 7 batang. Ironisnya, para kepala UPT wilayah mengaku bahwa mereka terpaksa meminjam ke bank untuk memenuhi imbalan yang diminta oleh gubernur. Padahal kondisi fiskal di Provinsi Riau sedang dalam posisi defisit senilai 3,5 triliun rupiah karena terdampak kebijakan pemangkasan dan penundaan anggaran. Jadi informasi yang kami terima dari para kepala UPT bahwa mereka uangnya itu pinjam. Ada yang pakai uang sendiri, pinjam ke bank dan lain-lain. Jadi ini yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat rasuah. Berdasarkan catatan KPK, sudah ada 171 bupati dan wali kota yang terjerat kasus korupsi. Sedangkan gubernur mencapai 30 orang. Data itu belum termasuk kasus terbaru yang membelit Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Fenomena ini menggambarkan bila praktik korupsi di tubuh pemerintahan daerah belum menunjukkan tanda-tanda surut. Kepala daerah bahkan semakin terang-terangan meminta imbalan dari jabatan yang diemban. Kita kembali pada konsep korupsi. Korupsi itu serakah. Nah, ini adalah serakah. Suatu tindakan serakah yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Karena apa? Dia sudah tanda petik pilihan masyarakat. Pilihan pada waktu itu bersih. Kemudian yang kedua, sebelum menjabat, pemerintah Prabowo mengadakan retreat di Magelang. Artinya, konsep retreat yang dilakukan Prabowo pun gagal. Karena begitu menjabat, sudah melakukan suatu tindakan korupsi. Ini suatu tindakan yang cukup tercela sebagai pejabat publik, sebagai gubernur, yang dilakukan sangat kasar, yaitu adalah pemerasan. Walaupun semua korupsi kasar, Mbak, tapi terlalu kasar ini, karena ini pemerasan. Lantas, ada apa di balik maraknya korupsi kepala daerah? Benarkah mahalnya ongkos politik menjadi salah satu pemicunya? Cuman memang sistem sekarang ini yang mengakibatkan high cost di pemilihan karena orang-orang yang sedang bertarung itu mengeluarkan duit banyak karena melakukan money politik. Sebenarnya gitu ya. Ini yang harus sebenarnya dilakukan perubahan yang mendasar ke depannya. Kita harus mencari format supaya sistem ini tidak bisa lagi melakukan yang namanya money politik. Ini merusak loh sebenarnya. Kenapa merusak? Bukan cuma merusak sang calon bupati, gubernur maupun tapi merusak seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Seluruh rakyat Indonesia itu jadi pragmatis, jadi korup pikirannya, jadi korup. Kenapa jadi korup pikirannya? Karena nanti dia terbiasa
Jadi dia tidak akan mau lagi memilih seorang pemimpin kalau nggak dikasih duit. Karena gubernur itu suatu pengabdian, suatu keinginan rakyat, kan gitu. Jadi inilah yang seolah-olah yang sejak kemarin dalam segi politik, seolah-olah kalau bupati itu biaya mahal, gubernur biaya, jangan nyalon. Karena namanya suatu pejabat itu adalah sebagai pengabdian masyarakat, sebagai bentuk pengabdian bangsa negara, yang dimana subjek pribadi sendiri harus sudah cukup, keluarganya sudah cukup, pendidikannya cukup, keuangannya cukup. Jadi tidak mencari-cari. Nah ini kan sebagai jabatan mencari-cari. Ini yang saya kira harus dievaluasi kembali terhadap pejabat yang sekarang yang untuk tidak melakukan seperti itu. Yang kedua, ekosistem. Ekosistem yang terjadi. Pertanyaannya ekosistem yang terjadi, pengawasan seperti apa? Kementerian Dalam Negeri seperti apa? BPK seperti apa? Inspektorat seperti apa? Ini yang saya kira harus ditunjuk. Maraknya korupsi kepala daerah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Besarnya modal kampanye tentunya membawa konsekuensi logis bila kepala daerah yang terpilih akan melakukan berbagai cara untuk bisa mengembalikan modal politiknya. Rantai korupsi ini harus segera diputus, salah satunya dengan memperkuat sistem hukum dan melaksanakan pembenahan total pendanaan politik di Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan permainan atau game online buntut ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber sesaat lagi. Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan permainan atau game online buntut ledakan di Sekolah Menengah Atas Negeri SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Prabowo menyoroti game online bersenjata seperti PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Rencana Prabowo mempertimbangkan pembatasan game online bersenjata diungkap oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Hal itu diungkapkan Pras seusai rapat terbatas dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. Terima kasih karena penanganan terhadap korban cukup cepat, sangat cepat. Kemudian juga penanganan di TKP, penyelidikan dan sebagainya juga menggali informasi sangat cepat. Tetapi lebih daripada itu juga sekali lagi tadi beliau menekankan bahwa ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jadi tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang kita perlu menumbuhkan kembali kepedulian sosial, menghidupkan kembali kehidupan bermasyarakat kita. Beliau tadi juga membahas bagaimana Karang Taruna harus aktif kembali, pramuka harus aktif kembali. Kalau di lingkungan sekolah, bagaimana juga para guru dan tenaga pendidik harus lebih aware atau perhatian manakala ada sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan gitu. Prasetyo Hadi menambahkan, pemerintah berupaya mencari jalan keluar terbaik untuk mengatasi potensi masalah ini. Hal tersebut dilakukan demi memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak bangsa di era digital. Lantas, bagaimana langkah pemerintah dalam pembatasan game online? Lalu, sudah seberapa mengkhawatirkan game online bersenjata di masyarakat? Ya,
Ya pemirsa, itu tadi respons dari pemerintah. Presiden Republik Indonesia mempertimbangkan melakukannya pembatasan permainan daring ataupun game online. Seperti apa selanjutnya langkah-langkah dan juga agar masyarakat dan juga anak bangsa ini dapat bekerja ataupun belajar di lingkungan yang aman maupun kondusif di sekolah. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pratama Persada yang merupakan pakar dari keamanan siber. Selamat malam. Selamat malam, Mas Pratama. Dan juga di sebelahnya pemirsa kami akan menyapa sudah ada Inai Ma yang merupakan influencer gamers. Selamat malam Mbak Inai. Selamat malam. Ya, dan juga kami akan menyapa M. Iqbal selaku psikolog dari Universitas Paramadina. Selamat malam, sehat selalu. Ya, kita juga akan saat ini telah terhubung bersama Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komdigi bersama Alexander Sabar. Selamat malam, Mas Alex. Selamat malam, Mbak Windy. Selamat malam, Bang Pratama, Mbak Inai, Mas Iqbal. Ya, ini tentu Bapak-Bapak, Mbak, ini menjadi sebuah tanda kutip kita bisa lihat bahwa ini perhatian dari pemerintah yang kemudian kita bisa bahas lebih lanjut. Mas Alex, mungkin Anda bisa menelaah bagaimana pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai adanya pembatasan dari permainan daring. Sesungguhnya bagaimana dari pihak Komdigi ini merespon tanggapan tersebut dan apa saja langkah-langkah yang kemudian telah dilakukan oleh Komdigi? Baik, Mbak Windy. Jadi Pak Presiden melalui Menseknek sudah menyampaikan, dalam hal ini beliau menyoroti dampak negatif dari game online dan selain itu maraknya perundungan di kalangan pelajar setelah peristiwa di SMA 72 Jakarta. Di sini Presiden menegaskan perlunya langkah konkret untuk membatasi paparan anak terhadap konten kekerasan terutama dari game online yang disampaikan game misalnya game perang gitu ya, dan media sosial yang tidak sesuai usia. Nah, Komdigi dalam hal ini secara khusus kami di pengawasan ruang digital memandang hal ini sejalan dengan amanat peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak yang menjadi dasar pengawasan ruang digital demi terciptanya ruang digital yang aman bagi anak. Ini yang sudah dilakukan oleh Komdigi, dan juga ada langkah juga yang dilakukan oleh Komdigi dalam hal menetapkan peraturan atau keputusan Menteri terkait dengan Indonesia Game Rating System yang memberikan klasifikasi atas game yang beredar di masyarakat secara online berdasarkan kelompok usia. Ini langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini untuk memberikan batasan kepada anak utamanya agar dapat mengakses konten-konten yang sesuai dengan usianya. Demikian, Mbak. Ya, baik. Ini artinya yang digarisbawahi ataupun yang kemudian direspon oleh pemerintah maupun Komdigi sendiri ini hanyalah game online saja, ataukah ada platform-platform lainnya yang juga menjadi perhatian dari pemerintah, Mas Alex? Jadi semua penyelenggara sistem elektronik itu diwajibkan untuk mematuhi aturan ya terkait dengan masalah pelindungan anak. Itu PP 17 tahun 2025 itu mengatur seluruh penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Jadi tidak hanya kepada game online, tetapi seluruh penyelenggara sistem elektronik. Baik, Mas Pratama, jika berkaca pada kasus yang terjadi, ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, menurut Anda, apakah pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah tepat? Gini, kalau menurut saya jangan melihat kasus yang ada di SMA 72 itu sebagai kasus game, menurut saya ya gitu. Kenapa? Karena game yang digunakan oleh pelaku itu mungkin gitu, itu hanya sebagai vehicle aja gitu. Jadi sebenarnya
game itu hanya dimanfaatkan sebagai platform untuk perekrutan aktor-aktor ekstremis gitu. Dan itu bukan hanya game, mulai Discord, kemudian aplikasi-aplikasi chat, kemudian media sosial, termasuk juga platform sharing musik gitu. Jadi game itu hanya salah satu cara yang digunakan untuk melakukan perekrutan lah gitu terhadap orang-orang yang memang mau diambil untuk paham radikalisme ini gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang diperlukan oleh kita itu adalah bagaimana pemerintah bisa membuat sistem deteksi dini terhadap radikalisme yang ada di dunia digital ini gitu, ya kan. Jadi kalau kita ngomongin bahwa karena dia suka perang-perangan, apakah memang game perang itu membawa ide radikalisme? Enggak, sudah ada risetnya, enggak ada hubungannya antara game perang-perangan dengan radikalisme, itu enggak ada. Tapi mungkin nanti Mas Iqbal bisa menyampaikan, tapi psikologi orang gitu, bullying dan lain-lain itu bisa membuat orang menjadi radikal gitu, bisa membuat orang gampang terpapar gitu. Apalagi ketika kita melihat banyak platform gitu di internet ini yang bisa digunakan untuk belajar radikalisme, terutama konten-konten yang ada di dark web. Nah, game itu mungkin digunakan untuk komunikasi, begitu berkomunikasi sama orang yang mungkin punya aliran keras gitu, ternyata si anak ini gitu terbujuk gitu, dari situ kemudian baru masuk, kalau mau lebih dalam lagi, ini dikasih linknya di dark web gitu, ya kan. Kemudian dikasihlah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengakses dark web. Begitu masuk ke dalam, di dalam semuanya ada, mau bikin bom, mau bikin narkoba, mau beli apapun, semuanya ada di dalam gitu. Nah, artinya semudah itu untuk semudah itu, sangat mudah sekali gitu. Bahkan kita beli apapun yang di dunia normal ini nggak bisa kita beli, di situ kita bisa beli, di situ kita bisa bikin. Mau bikin narkoba dari bahan-bahan yang ada di apotek itu bisa diajarin di sana. Gitu. Mau bikin bom dengan bahan-bahan yang ada di toko kolam renang gitu, bisa dibikin di sana gitu. Nah, itu yang harus dicari, dicegah, bagaimana kita bisa membuat sistem deteksi dini gitu ya, intelijen kita ini bisa melakukan deteksi dini terhadap radikalisme yang ada di dunia digital gitu. Jadi game itu hanya digunakan untuk platform komunikasi aja gitu. Dan itu ya nggak ada hubungannya game perang-perangan itu dengan keinginan untuk melakukan radikalisme, untuk melakukan kekerasan, itu nggak ada tuh kayak gitu. Baik, gitu. Pak Alex, menurut saya. Mungkin bisa langsung direspon. Ternyata tidak hanya dari game online saja, tapi adanya pengaruh dari dark web juga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, Pak Alex. Begini Mbak, tadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Bang Pratama. Kita tidak bisa melihat hanya dari satu hal saja terkait kejadian yang ada di SMA 72. Oleh sebab itu saya sampaikan bahwa konsen kita adalah melindungi anak-anak. Sehingga makanya peraturan pemerintah ini mengatur tata kelola dari para penyelenggara sistem elektronik itu dalam pelindungan anak. Jadi yang diatur adalah bagaimana PSE ini bisa melakukan pembatasan akses kepada anak sesuai batas usianya terhadap konten-konten yang diberikan oleh para penyelenggara sistem elektronik ini, meliputi produk, fitur, dan layanan, sehingga tidak bisa melihat hanya dari ini game perang-perangan atau apa, tidak. Jadi seluruhnya. Sehingga PP ini kita melihatnya kepada aspek pelindungan anaknya. Demikian, Mbak. Iya. Mbak Inay, mungkin Anda bisa menceritakan lebih detail lagi, apakah jika kita ingin bermain di situ dari situs-situs ataupun game-game tersebut tidak ada kategori untuk restricted umur ataupun identitas yang harus kemudian di-input agar bisa memilah siapa saja yang bisa untuk bermain di sana? Sebenarnya dari awal sendiri, mau website maupun aplikasi, semua pasti ada batasan umurnya. Mulai dari email, cara sign up kan melalui email dengan daftar umurnya terlebih dahulu, apakah ini sudah 18 tahun ke atas, baru tuh dari aplikasi bisa mendownload aplikasi tersebut. Nah, menurut saya balik lagi terhadap pengawasan dari orang tuanya sendiri, apalagi untuk anak-anak yang mungkin umurnya underage dan belum develop secara emosional, fisikal juga masih kecil ya, vulnerable juga gitu. Mungkin harus lebih dibimbing dari sisi orang tuanya juga. Dan saya sebagai gamer sendiri, saya juga udah main game dari muda,
Tapi game-game yang saya mainin juga game-game yang umurnya sesuai gitu. Jadi emang banyak game yang strategi, mengasah, dan even sekarang ada game-game yang emang strategi kayak chess.com, itu catur, itu pun udah dijadikan turnamen juga. Dan itu emang mengasah kemampuan anak-anak. Jadi menurut saya, menurut pandangan saya sendiri sih, ini jangan menyalahkan dari sisi gamenya saja, tapi melihat lagi ke dalam eksternal lingkungannya, mungkin pertemanannya, dan apalagi di umur yang cukup muda ya, vulnerable-nya itu sih. Ya, Mas Iqbal, boleh direspon ini seberapa? Saya kira memang kata kuncinya adalah proteksi ya terhadap anak. Kalau orang dewasa dia bisa milih, tapi anak dalam kasus ini adalah fenomena gunung es. Kenapa anak? Karena di dunia game itu tidak semuanya orang baik juga. Ada pedofil, ada juga mungkin orang-orang yang menggunakan game untuk merekrut tadi seperti Mas Pratama bilang. Tetapi faktanya memang dalam teori psikologi ada namanya social learning. Bahwa orang itu apa yang dia lihat, dia akan menjadi inspirasi dan menirunya. Saya banyak fakta bahwa ada satu kasus yang saya tangani, sekolahnya kehilangan mobil. Ternyata yang nyuri itu adalah siswanya. Ditanya dari mana? Inspirasi dari game. Ternyata memang fakta ada. Tetapi persentasenya tidak mungkin sebanyak yang dibayangkan. Tetapi saya melihat memang kalau anak, memang orang tua harus memilihkan. Pemerintah harus menjaga. Karena anak ini dia belum bisa memilih dan menentukan. Jadi kata kuncinya saya melihat game ini banyak. Saya juga main game FIFA, chess juga main, catur ya. Tapi kalau sudah game kekerasan, penculikan, perampokan, pemerkosaan, ini yang harus kita batasi dan jaga. Bahkan saya banyak mewawancara guru BK di sebuah kota. Rata-rata anak-anak ngantuk sekolah, tidak disiplin sekolah, akademik menurun, salah satunya adalah kecanduan game. Makanya Indonesia sudah saatnya punya pusat rehabilitasi adiksi internet. Ya, kenapa? Karena di China sudah punya mereka seperti camp militer gitu ya, ada counseling, ada keluarganya. Dan menariknya ada riset mengatakan bahwa anak itu semuanya nggak kecanduan game, tapi ada anak yang nggak kecanduan. Apa itu? Anak-anak yang orang tuanya harmonis. Anak-anak yang keluarganya mendukung, mensupport, hangat, bonding, itu menjadi anak-anak itu mudah bisa memfilter dan mencegah. Tetapi yang menarik adalah keseimbangan. Ini kata kuncinya. Mau jadi gamers, mau jadi apapun, ingat harus seimbang antara ruang nyata dan ruang maya. Maka solusinya adalah olahraganya digalakkan, pramukanya dihidupkan, pencipta alamnya dihidupkan, sehingga mereka tidak hanya berkutat di ruang maya, tetapi juga punya keseimbangan di ruang nyata. Baik, dalam kondisi anak yang seperti apa, yang rentan? Ya, anak-anak korban perceraian. Jadi kata kunci adiksi itu adalah kesepian sebenarnya, loneliness. Yang kedua, anak-anak yang orang tuanya tidak harmonis. Ya, ini penting juga, yang orang tua bercerai tidak harmonis. Ini membuat anak-anak mencari kompensasi. Dan yang ketiga adalah masalah kesehatan mental. Mereka-mereka yang menghadapi kecemasan, mereka biasa mencari kompensasi di dunia digital tadi. Jadi saya melihat kalau definisi WHO, sehat itu adalah orang yang bersosialisasi. Jadi harusnya kalau dia withdrawal personality, menarik diri dari lingkungan, itu sudah tidak sehat. Dan banyak teman-teman di games itu akhirnya tadi melupakan teman, melupakan keluarga, nggak mau bergaul. Ini jadi masalah. Harusnya main game oke, tapi ada batasan. Tapi ada saatnya dia bertemu masyarakat, ada saatnya dia juga olahraga. Nah, ini harus kita edukasi ke teman-teman gamers, karena gamers ini secara ekonomi luar biasa. Orang bisa mendapatkan uang, banyak teman. Ya, dan ini banyak terjadi ketika orang tua bekerja, anak kesepian, atau orang tua bercerai. Masing-masing sudah menikah, anak sendiri tinggal sama nenek atau om, dititip sama orang, dan game menjadi kompensasi yang terbaik bagi mereka. Baik, Mas Alex, sampai dengan saat ini Komdiji juga apakah sudah memiliki data, jika iya seberapa banyak mungkin data yang dimiliki oleh Komdiji yang memiliki unsur adanya bahaya atau beresiko tinggi? Mas Alex dijawab nanti, usai jeda kami masih akan kembali pemirsa. Selepas jeda pariwara berikut ini kami masih akan menghadirkan dialog kami. Ada kembali bersama kami. Mas Alex, kita lanjutkan perbincangan kami. Tadi saya sempat menanyakan, sesungguhnya dari Kementerian Komdiji ini sudah berapa banyak data yang dimiliki dari konten-konten yang beresiko tinggi bagi anak.
Mas Alex? Jadi begini Mbak Windy, ini saya ingin menjelaskan bahwa kami di Komdigi itu melakukan pengawasan terhadap konten digital secara keseluruhan dan berkala, termasuk game online, media sosial, dan layanan interaktif lainnya. Nah, sehingga Komdigi tidak hanya melakukan pengkategorisasian risiko tinggi atau rendah kepada game, tetapi juga kepada produk, layanan, dan fitur. Ini berdasarkan ketentuan dari PP 17 tahun 2025 atau kami menyebutnya PP Tunas. Nah, dalam aturan PP Tunas ini tadi sebenarnya ada beberapa hal yang dijelaskan, sebenarnya sudah diatur juga dalam PP Tunas ini di pasal 5 terkait kategorisasi produk, layanan, dan fitur yang bisa dijadikan acuan untuk menyebut suatu produk, layanan, dan fitur itu berisiko tinggi. Itu ada tiga aspek risikonya. Itu misalnya potensi berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal. Ini tadi seperti yang disampaikan Bang Pratama, bisa saja game itu hanya sebagai sarana, dari game itu kemudian dia berkomunikasi dan diajak keluar dari platform game untuk berkomunikasi di luar. Nah, sehingga ini dalam rangka pelindungan anak itu ketika tadi terkait PLF tadi, produk, layanan, dan fitur itu ada potensi anak berkontak dengan orang lain yang tidak dia kenal, itu kita kategorikan sebagai suatu PLF berisiko tinggi. Baik. Aspek risiko lainnya misalnya ada potensi terpapar pada konten pornografi, konten kekerasan tadi, kemudian konten berbahaya bagi keselamatan nyawa, konten lain yang tidak sesuai peruntukan untuk anak. Kemudian ada potensi eksploitasi anak sebagai konsumen, kemudian potensi mengancam keamanan data pribadi anak, potensi jika produk itu nantinya dapat menimbulkan adiksi, tadi disebutkan juga oleh Mas Iqbal, kemudian ada potensi gangguan kesehatan psikologis anak, dan ada potensi gangguan fisiologis anak. Nah, ini yang disebut sebagai aspek risiko utama nantinya yang kita gunakan untuk nanti mengkategorikan apakah suatu PLF itu berisiko tinggi atau berisiko rendah. Nah, untuk saat ini memang data itu belum ada kita punya, dan terkait khusus untuk tadi game, kita mengkategorikannya juga tadi berdasarkan usia, berdasarkan game rating system kita. Walaupun nanti baru berlaku di Januari 2026, tetapi Indonesia Game Rating System ini yang ditetapkan pada Oktober 2025 bulan lalu, ini menjadi juga sarana kita untuk meminta para penyelenggara sistem elektronik yang terkait game untuk melakukan upaya mendatakan atau memverifikasi layanan produk dia berada pada rating usia berapa gitu. Jadi ada pengelompokan di bawah 13, kemudian 13 ke atas, 16 ke atas, dan 18 ke atas. Itu yang kita atur saat ini. Demikian, Mbak. Mas Alex, dengan adanya yang beresiko tinggi tadi, lantas apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah? Apakah langsung akan dilakukannya pemblokiran? Jadi nantinya para penyelenggara sistem elektronik ini melakukan self-assessment terhadap produk, layanan, dan fitur mereka. Setelah ada self-assessment dari mereka, itu akan dilakukan verifikasi oleh Komdigi. Jadi kami dari Komdigi akan melakukan verifikasi terhadap self-assessment dari para penyelenggara sistem elektronik. Jika PSE ini melanggar atau belum memenuhi klasifikasi yang dilarang, ya klasifikasi yang ada, yang ditentukan tadi, para PSE ini dilarang beroperasi di Indonesia sampai memenuhi ketentuan dari PP Tunas. Kalau sudah ada di Indonesia, mereka akan kita berikan surat teguran, itu ya, sampai kepada pemutusan akses. Baik.
Ya, Mas Pratama, apa yang disampaikan oleh Mas Alex ini apa bisa dikatakan bahwa ini memang penerapannya merupakan salah satu solusi terbaik, ataukah mungkin ini karena sifatnya darurat ada langkah-langkah lainnya yang sedianya bisa diambil oleh pemerintah? Ya, saya sangat setuju sekali sama Mas Dirjen, sahabat saya nih beliau, gitu tentang IGRS gitu. Memang pembuat game itu harus bisa mengetahui bahwa gamenya itu layaknya digunakan pada usia berapa gitu ya. Itu menurut saya cukup bagus lah untuk diterapkan di Indonesia begitu. Tetapi mungkin kalau ada additional lagi Mas Dirjen gitu, mungkin ada filtering juga itu nanti sistemnya mungkin bisa dibuat oleh Komdiki gitu, bahwa perlu ada monitoring juga gitu. Apakah penerapan IGRS itu dilakukan dengan baik begitu ya kan? Karena kan kalau kita ngomongin masalah orang main gitu, orang kan jadi sekarang pembatasan aksesnya itu kan agak susah untuk diatur. Misalkan dibatasi, oke, anak umur 13 tahun ke atas yang boleh main. Anak umur 9 tahun pengen main, dia udah pinter ngaku-ngaku ketika registrasi email dan lain-lain, dia ngakunya 18. Umurnya 18 tahun gitu, ya kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya pokok masalahnya itu adalah di literasi gitu. Bagaimana anak-anak Indonesia ini, anak-anak Gen Alpha ini gitu, mereka mendapatkan literasi yang cukup tentang bagaimana manipulasi internet itu bisa loh digunakan untuk radikalisme gitu. Bisa loh game-game itu digunakan untuk mempengaruhi orang supaya ikut radikal gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya juga harus digalakkan gitu. Tugasnya siapa? Ya pemerintah gitu. Termasuk juga Kementerian Pendidikan, ya kan? Karena sampai sekarang juga menurut saya belum ada kurikulum yang mengajarkan gitu bagaimana anak-anak ini bisa mengetahui konten-konten di media sosial, di internet itu, ketika konten-konten itu akan berpengaruh terhadap penetrasi radikalisme dalam diri anak tersebut gitu. Nah, ini yang menurut saya juga harus digalakkan gitu. Karena apa? Karena kalau kita hanya ngomongin, akan kita batasi nih gamenya nih, nanti akan kita blokir nih gitu, itu tidak menyelesaikan masalah gitu, karena orang pasti akan bisa ngakal-ngakalin. Dan ini penjahat-penjahat itu mereka udah pinter, mereka tuh sudah tahu bagaimana cara melakukan perekrutan dengan media-media yang sekarang ini dipakai oleh anak-anak Indonesia, gitu. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga sama. Mereka itu nggak kayak zaman dulu, kita harus jihad gitu, kita harus membuat website yang seolah-olah kita ini menjadi pejuang surga dan lain-lain. Udah nggak kayak gitu sekarang. Mereka itu tahu anak-anak ini sukanya main game, mereka masuk dari game online. Mereka tahu anak-anak ini suka main Discord, mereka masuk dari grup-grup Discord. Mereka tahu suka live music streaming gitu, mereka masuk dari sana. Komunikasinya kayak temen gitu, yang tadi Mas Iqbal bilang, semua orang bisa ngaku siapa saja di internet gitu, ya kan? Nah, begitu mereka sudah ada klops gitu, baru diarahkan nanti ke arah radikalisme itu. Mbak Ina, kami ingin mengetahui apakah benar apa yang disebutkan oleh Mas Pratama tadi, bahwa ada pihak-pihak secara global ini kita berbicara, bahwa ada yang memanfaatkan untuk berbuat tindakan jahat itu menggunakan media game itu. Oke, mungkin game itu adalah salah satu channel untuk membuat secara grup, cult ya, kalau bisa dibilang cult, itu salah satunya mungkin emang dari Discord, dari media sosial lainnya. Cuman jangan menyalahkan salah satunya itu game aja, itu banyak caranya, dan menurut saya itu kan jatuhnya menjatuhkan ideologi tertentu terhadap kelompok tertentu ya. Dan ini juga balik lagi benar Bapak, untuk algoritma sendiri itu menentukan ya, kalau misalnya nonton kebanyakan konten negatif, ya layar itu akan menunjukkan sesuatu yang negatif terus, dan apalagi otak-otak anak yang emang vulnerable ya, emosional itu bakal lebih tersuggest lagi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi menurut saya sendiri emang tontonan anak itu harus dibatasi dengan sesuai umurnya, dan film-film aja itu juga sesuai dengan umurnya, game sesuai dengan umurnya. Dan itu sudah ada rating, even TV pun ada ratingnya ya. Betul. Untuk channel-channel tertentu gitu. Jadi menurut saya itu penting untuk rating dan IGRS tadi. Dan juga menurut saya dari pihak sekolah sih. Karena gamers tuh mungkin bercenderung tuh ada social anxiety, atau bisa dilihat ada karakter antisosialnya. Mungkin dari guru BK-nya sendiri bisa melihat lah tanda-tanda seperti itu, dan mungkin konseling tertentu gitu dari arah guru BK-nya. Ya, untuk saat ini game yang paling digandrungi ataupun yang sedang trending ini apa?
Memang yang dikatakan itu adalah PUBG ya. PUBG itu salah satu game populer di dunia, dan Indonesia itu bagusnya banyak prestasi sebenarnya. Dan ini prestasi itu sampai nggak cuma nasional, internasional. Indonesia tuh membawa nama baik yang sangat baik. Prestasinya bertahun-tahun dari gamenya baru ada itu sampai sekarang di game PUBG tersebut, dan juga Mobile Legends, dan banyak seperti prestasi tersebut dan dari atletnya nggak radikal. Iya, anak-anak itu tidak radikal dan memang mengerti gitu, mengerti secara psikologi kan juga ditetapin ya karena mereka atlet jatuhnya. Jadi emang ada tes psikolognya dulu, abis itu tes gamenya, jadi emang udah terpilih lah atlet-atlet tersebut. Kita tidak berbicara bahwa ada pihak-pihak yang tentunya ini adalah yang positif, ada prestasi di situ, tapi memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk melakukan radikalisme itu. Memang ada, karena itu tidak bisa di-avoid ya, namanya juga social media, channel pasti nggak semuanya positif, jadi ada pasti negatifnya juga, namun seperti yang kita tahu itu bisa dibatasi juga sebenarnya. Dan ini balik lagi ke pengawasan dari orang tuanya dan lingkungannya, apakah tadi seperti yang dikatakan juga dari keluarganya sendiri, apakah keluarganya itu care terhadap anak tersebut. Betul. Dan kalau misalnya care kan mungkin bisa lebih banyak family time-nya ya, jadi emang merasa terangkul dan merasa tersayangi, itu sih sebenarnya. Dan juga terpantau juga. Terpantau juga, dan itu dari. Ya, Mas Iqbal, bisakah Anda bercerita seberapa resikonya ataupun berbahayanya bagi anak itu untuk bermain game online saat ini? Ya, kalau dalam proses kimiawi otak, orang yang bermain game itu keluar dopamin di otak. Kalau dopaminnya penuh, disinilah dia kehilangan rasionalnya. Oh, gitu. Akhirnya dia lebih mementingkan dirinya, nggak mau mandi. Kalau yang saya lihat faktanya kasusnya, nggak mau mandi, nggak mau makan, pakai pampers, main game, nggak mau keluar rumah, ada faktanya, nggak mau merawat diri, ya itu ada. Karena apa? Dopamin memenuhi otak, terlalu banyak. Jadi untuk itu memang kata kuncinya mau apapun, mau film, mau sosmed, itu adalah keseimbangan lagi-lagi. Dan saya melihat tidak menggunakan istilah radikal, tetapi ini dalam kasus SMA 72 ini, saya melihat ini namanya frustasi agresi. Orang yang frustasi dengan lingkungan, mungkin korban bullying, korban perceraian, maka dia akan memunculkan agresi. Dan pemicunya adalah game tadi. Jadi perundungan ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Dan perundungan sekarang juga bukan lagi fisik, bisa jadi di media sosial, bisa jadi menggunakan aplikasi game juga menjadi tempat perundungan yang mengerikan. Jadi saya melihat media sosial secara umum, bukan hanya game yang harus kita perhatikan, film, aplikasi, ya bahkan aplikasi banyak digunakan untuk jual diri, open BO misalnya, itu juga harus menjadi perhatian kita. Jadi saya melihat ini harus ada proteksi, tetapi lagi-lagi kita harus mengedukasi karena dampak positifnya juga banyak, ya walaupun ada dampak negatifnya. Tetapi bagaimanapun yang namanya sesuatu yang berlebihan pasti berbahaya. Harus ada keseimbangan. Makanya saya setuju tadi, olahraga wajib, pramuka dihidupkan, Karang Taruna. Kenapa? Orang sehat itu orang yang bergaul. Nah, kalau orang sudah tidak mau bergaul, dia muncul akhirnya nanti inspirasi-inspirasi yang dia dapat dari hasil renungan sendiri. Makanya menyakiti diri, keinginan bunuh diri itu juga didapati dari orang-orang yang tidak bersosialisasi. Iya, ini memang sangat berbahaya, bisa diartikan seperti itu. Mas Alex, mungkin Anda bisa mengatakan bagaimana pemerintah lantas mengambil langkah-langkah yang tercepat yang dibutuhkan saat ini dari pemerintah. Ditahan dulu, nanti kita akan membahasnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami, Mas Pratama. Kami ingin mengetahui apakah dari Mas Pratama sendiri sudah memiliki data seberapa besar ataupun seberapa aktif PUBG ini digunakan oleh anak? Ya, kalau kita melihat ya pelaku pemain game ini di Indonesia itu hitungannya sudah jutaan gitu, ya kan. Artinya memang ini game yang disukai oleh banyak anak Indonesia. Tadi Mbak ini sudah ngomong bahwa ini game
yang kalau kita tanding gitu, kita itu jadi juara Prestis, gitu, ya kan? gitu, ya. Prestasinya itu luar biasa gitu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya daripada kita ribet melakukan pembatasan game ini gitu, lebih baik yang tadi itu IGRS dibikin gitu. Kemudian campaigns terhadap bagaimana pengaruh media sosial ini supaya tidak berpengaruh terhadap anak-anak yang main gitu. Atau bahkan gini Bang Dirjen, membuat sertifikasi game mana yang aman dimainkan oleh anak Indonesia gitu dari Komdigi gitu. Nah, itu menurut saya bagus tuh gitu. Jadi sudah Komdigi juga ikut melakukan uji testing gitu bahwa ini game-game yang memang aman digunakan oleh anak-anak Indonesia gitu. Hal seperti itu termasuk juga nanti ngomongin masalah kurikulum pendidikan dan lain-lain gitu. Karena akhirnya nanti akan dikembalikan kepada anaknya masing-masing gitu. Apakah game tersebut gitu akan memberikan dampak yang positif atau negatif? Karena kalau kita main game sebenarnya kita juga belajar ini loh, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik gitu, berstrategi dan lain-lain ya. Apapun itu gamenya gitu. Nah, yang jadi masalah adalah game-game tersebut yang mengajarkan perang dan lain-lain gitu, kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadi di luar itu gitu, karena kesenangan anak Indonesia ini ada jutaan orang gitu. Nah, mereka mau masuk dari game-game tersebut itu. Nah, oleh karena itu yang dikejar itu adalah orang-orang itu nih. Betul. Para radikal-radikal itu yang mau mempengaruhi orang Indonesia gitu. Nah, tadi kenapa saya bilang radikal Mas Iqbal gitu, karena dari patternnya si pelaku ini gitu, ya kan, dari barang-barang yang dimiliki, dia udah kelihatan terpapar ide-ide yang sangat radikal gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus kita kejar. Bagaimana kita mau melakukan pengawasan, bagaimana intelijen ini bisa bekerja dengan baik, bagaimana ruang digital ini semuanya bisa diawasi, bukan dibatasi ya gitu. Diawasi itu dalam arti yang positif ya gitu. Sehingga masyarakat kita ini bisa hidup dengan nyaman dan tenang di dunia maya yang ada di Indonesia gitu. Baik, Mas Alex silakan direspon. Apakah memang dari Komdigi sendiri sudah ada permainan ataupun game yang memang ramah khususnya untuk anak? Mbak Windy, tadi saya sudah sampaikan dengan Indonesia Game Rating System kita ini nantinya ketika dia berlaku di Januari 2026, setiap platform game itu akan mendapatkan label batas usia tadi. Jadi yang mana game itu di bawah 13 tahun, di mana yang 13 tahun ke atas, yang mana 16 tahun ke atas, dan yang mana yang 18 tahun ke atas. Nah, ini dilakukan oleh para pengembang gamenya atau dari industri gamenya sendiri melakukan self assessment. Baru kemudian nanti diverifikasi oleh Komdigi, dan secara terus-menerus nanti Komdigi tentunya dengan menggunakan teknologi yang ada akan melakukan pendeteksian selama game ini berada di ruang digital kita. Sehingga kalau terdapat ada satu indikator yang disebutkan ternyata tidak sesuai dengan yang diberikan oleh para pemilik game ini, ratingnya tidak sesuai, itu tentunya nanti akan masuk ke sanksi yang sudah disiapkan. Namun begini Mbak Windy, sekali lagi tadi beberapa narasumber sudah menyampaikan, ini tidak hanya kita bisa melihat dari satu sisi saja, dari misalnya dari platform-platform itu, tetapi adalah benar bahwa ada peran serta dari orang tua, dari pihak sekolah juga yang kita dorong untuk bisa berperan aktif di situ untuk bisa mengoptimalisasi pengawasan terhadap anak-anak kita di ruang digital saat ini. Karena kita ketahui bahwa anak-anak kita ini adalah natif dari ruang digital gitu. Mereka lahir di dalam ruang digital, artian sudah sedemikian banyak akses ruang digital kita itu sudah sangat besar, 80% penetrasi internet di populasi kita, dan dari 80% dari populasi itu 48% pengguna internet itu adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% itu 80% anak kita yang mengakses internet rata-rata mengaksesnya itu durasi 7 jam per hari.
Sehingga ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga kami juga mendorong peran serta orang tua, peran serta sekolah yang kami lihat juga merupakan salah satu kunci penting untuk bisa mengoptimalisasi pengawasan anak di ruang digital kita selama anak-anak kita beraktivitas. Demikian Mbak Windy. Baik, Mbak Inai sendiri, jika kami ingin mengetahui, Mbak Inai sendiri kalau bermain itu kira-kira berapa lama? Kalau saya sendiri memang udah ada screen time-nya. Jadi di device manapun udah ada screen time-nya, di mana kalau misalnya sudah, ini nggak berlaku untuk game doang ya, untuk social media, untuk apapun kecuali mungkin media untuk texting ya. Saya udah kasih time-nya sendiri sih, biar nggak overtime untuk menggunakan social media kebanyakan ataupun platform-platform lainnya. Jadi biar saya sendiri pun juga ada batasan kontrolnya, dan itu pun sebenarnya dari orang tua juga udah bisa melakukan itu terhadap anaknya. Jadi memang diberlakukan screen time tertentu yang dibolehkan, mungkin kayak cuman boleh main 2 jam sehari seperti itu, tanpa orang tuanya harus memberi pengawasan aktif. Jadi memang udah ada terlock, dan jika mau nge-unlock itu harus pakai password ataupun login email tertentu, di mana anak sudah terbatasi ya. Itu saya aja dewasa sudah melakukan itu, ya apalagi orang tua bisa melakukan itulah ke anaknya juga. Itu bisa menjadi salah satu tips ya, begitu ya Mbak Inai. Nah, kami juga ingin menanyakan kepada Mbak Inai, dengan adanya komunitas dari gamer sendiri, apakah perlu perlibatan dari komunitas tersebut terhadap pemerintah agar bisa mendapatkan peraturan yang sesuai? Menurut saya itu, bagusnya itu adalah PBSI ya. PBSI aktif untuk melakukan tektokan dengan pemerintah langsung untuk membuat komunitas lagi, membangun dan mengasih awareness lebih. Apalagi di PBSI sendiri juga ada sekolah e-sport ya Pak. Dan sekolah e-sport dan aktivitas ekstrakurikuler e-sport, di mana mereka merangkul orang-orang dengan hobi yang sama, itu menjadi lebih positif kegiatannya gitu. Ya, Mas Iqbal. Ini artinya harus ada kesadaran dari lingkungan, dari orang tua, dari sekolah, dan juga dari anak itu sendiri. Namun kita ketahui dengan semakin berkembangnya era digital, tidak semuanya ini bisa ikut dengan perkembangan yang semakin cepat tiap harinya. Ya, saya melihat justru ini kebetulan Hari Ayah sedunia ya. Jadi saya melihat justru peran ayah ini penting, bukan hanya ibu loh. Karena kadang banyak ibu terlalu dominan, ayah kurang. Justru keterlibatan ayah ini kita dorong untuk kalau dia main sama anaknya itu kayaknya asik punya ayah yang juga di situ sambil ngingetin tapi sambil main. Tetapi lagi-lagi fatherless ini juga menjadi isu di Indonesia. Banyak ayah yang nggak peduli dengan apa yang dilakukan anaknya, banyak ayah yang cuek, banyak ayah yang tidak dekat dengan anak. Padahal momentum ayah hadir dengan anak itu luar biasa, membentuk kepribadian anak yang percaya diri, termasuk keluarga harmonis. Kalau keluarganya berantem terus, cerai, itu anak akan minder dan akhirnya menarik diri, dan game menjadi solusi satu-satunya karena mereka kesepian dan mereka frustasi dengan dirinya. Baik, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mbak Inai, terima kasih Mas Pratama, Mas Alex, terima kasih juga waktunya bersama kami. Tentunya kita harapkan yang terbaik agar generasi penerus ini juga bisa berada di lingkungan yang aman maupun kondusif. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini menghadirkan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Unit Reskrim Polrestabes Makassar menelusuri grup media sosial pelaku penculikan anak yang diperjualbelikan sekaligus memburu admin grup tersebut. Hasil penyelidikan polisi ditemukan bahwa anak yang dijadikan target utama sindikat jaringan pelaku adalah anak di bawah usia 5 tahun. Unit Reskrim Polrestabes Kota Makassar berhasil mengungkap sindikat jaringan penculikan dan jual beli anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Gimana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Polisi juga berhasil menyelamatkan dan membawa pulang korban penculikan BR usia 4 tahun warga Rapocini yang ditemukan di pedalaman wilayah Jambi kembali ke orang tua kandungnya. Korban BR sempat diperjualbelikan melalui media sosial oleh para pelaku.
Saat ini polisi telah meringkus 4 anggota sindikat jaringan pelaku penculikan lintas provinsi di beberapa lokasi berbeda. Aksi para pelaku diketahui terkoneksi melalui grup media sosial Facebook yang saat ini masih terus didalami oleh polisi. Polisi juga melakukan penelusuran untuk pemeriksaan terhadap admin grup media sosial tersebut. 2 di antara tersangka diketahui sudah 6 kali terlibat transaksi jual beli anak di bawah umur dengan dalih kebutuhan adopsi. Sana kita masih dalam pendalaman, baik terhadap tersangka sendiri, saksi-saksi lain maupun terhadap yang lainnya seperti handphone, jaringan medsos dan sebagainya. Ya, bisa kita telusuri saat ini untuk tersangka yang diamankan di Sukoharjo ini, dia sudah transaksi, istilahnya sudah berhubungan dengan Mary yang di Jambi 3 kali. Sementara yang Mary ini sudah 9 kali. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin jumlah sebenarnya ada lebih dari itu. Tapi kita masih melakukan pendalaman. Sebelumnya dikabarkan seorang anak perempuan berinisial BR usia 4 tahun dilaporkan hilang di Taman Pakui Sayang, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Minggu 2 November lalu. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menemukan jejak BR yang telah dijual oleh para pelaku penculikan senilai 80 juta rupiah ke seseorang di Kabupaten Merangin, Jambi pada Sabtu malam 8 November 2025. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya, pencarian bocah 4 tahun bernama Bilkis yang diculik berlangsung panjang dan alot. Bilkis yang hilang di Makassar akhirnya ditemukan di pedalaman Jambi. Kami tampilkan untuk Anda pemirsa kronologis penculikan dari Bilkis. Ya, berawal saat Bilkis diajak ayahnya, Dwi Nurmas, ke Taman Pakui Sayang, pemirsa. Saat itu Dwi bermain tenis, sedangkan Bilkis bermain di area playground yang berada di samping lapangan tenis. Ketika sedang bermain tenis, ayahnya sesekali memanggil anaknya untuk memastikan kondisi Bilkis. Namun, tak lama kemudian panggilan ayahnya tak lagi mendapat respons dan hilang. Kemudian di tanggal 4 November 2025, pelaku teridentifikasi SY, di mana Bilkis ini dibawa ke Jalan Abu Bakar, Makassar, lalu dijual melalui Facebook. Tawaran yang diajukan oleh SY ini disambut oleh pelaku lain atau tangan kedua berinisial NH dengan harga 3 juta rupiah. Kemudian NH menjual kembali Bilkis kepada pasangan suami istri yakni AD dan juga ME, yakni warga Jambi dengan harga 30 juta rupiah. NH pun membawa Bilkis dari Makassar ke Jambi. Di tanggal 6 November 2025, tim gabungan Polres Sukoharjo dan Polres Tabes Makassar berhasil menangkap NH. Kemudian, keesokan harinya di tanggal 7 November, 2 tersangka atas nama atau berinisial AD dan ME ini juga berhasil ditangkap. Dari hasil penangkapan mereka menjual Bilkis ke warga suku Anak Dalam dengan harga 80 juta rupiah. Bilkis pun ditemukan dan dijemput di kelompok suku Anak Dalam di Jambi, pemirsa, keesokan harinya di tanggal 8 November 2025. Bilkis tiba di Makassar dan bertemu kembali dengan orang tuanya di tanggal 9 November 2025. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkait dengan pelaku penculikan anak yang diperjualbelikan sekaligus memburu admin grup tersebut, pemirsa, kami telah tersambung dengan AKBP Devi Sujana yang merupakan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Selamat malam, Pak Kasat Reskrim. Ya, selamat malam, Mbak. Baik, sudah ada 4 pelaku, Pak, yang kemudian diamankan pihak kepolisian. Tentu kami mengapresiasi, tapi saya ingin langsung fokus kepada pelaku utama dari kasus ini berinisial SY. Apakah betul bahwa motif utama SY ini sebenarnya ingin merawat Bilkis atau ketidakmampuan secara ekonomi itu sebenarnya sebagai dalih saja keterkaitannya dengan jaringan perdagangan anak?
Ya, perlu disampaikan bahwa dari hasil penyidikan, semua tersangka yang kita berhasil amankan, baik yang ada di Makassar, ada di Jawa Tengah juga, kemudian yang ada di Jambi juga, itu semuanya motifnya ekonomi semuanya. Ya, tidak ada dalih untuk mengamankan atau dan sebagainya. Nah, terkait dengan SY ini bahkan dia sudah berniat untuk mencari korban dan menjualnya ke seseorang itu beberapa hari sebelum dijual. Baik. Bahkan pada hari H dia mencari sasaran. Nah, kemudian pada saat hari H ini bahkan dia mengumpankan istilahnya, mengajak anaknya, dia punya dua anak kecil yang kebetulan seumuran dengan korban untuk diumpankan, dalam artian dibuat akrab dengan anak korban ini. Jadi pada saat dia korban bermain, diarahkan untuk bermain bersama-sama sehingga ketika anak korban ini berhasil dibawa, tidak terjadi perlawanan. Baik. Nah itu, jadi dia mengumpankan anaknya sendiri. Ya, dua anak tersebut ini adalah anak dari SYK, Pak Kasat, atau jangan-jangan memang merupakan korban lainnya? Ini yang dua orang ini adalah anak kandung dari SY sendiri, dan saat ini karena orang tuanya ditahan, anak saksi ini kita treatment, kita titipkan di UPTD Anak Kota Makassar. Baik, ya. Pak Kasat. Kemudian satu lagi Mbak, mungkin tadi terkait dengan salah satu komunitas suku yang ada di Jambi, perlu kami sampaikan bahwa ini kebetulan emang korban ini berada di sana dan tidak terkait secara langsung dengan identitas sendiri. Yang ini perlu disampaikan bahwa ini kebetulan bahwa yang pengadopsi terakhir berada di sana, berada di pedalaman hutan di Jambi. Baik, mungkin ini sekaligus dikonfirmasi kembali Pak Kasat, karena informasi yang beredar adalah komunitas terakhir yang kemudian membeli dalam tanda kutip Bilqis dengan harga 80 juta rupiah ini adalah dari suku Anak Dalam, dan sedikit informasi, polisi informasinya juga sempat alot untuk mengambil anak tersebut atau menebus dengan harga 100 juta rupiah. Apakah betul demikian Pak Kasat Reskrim? Nah perlu disampaikan kalau suku dan sebagainya ini kebetulan kan ini pelakunya yang tangan terakhir perorangan. Jadi tidak melibatkan komunitas atau yang lainnya sama sekali, ini murni pelakunya perorangan. Dia kebetulan saat ini tidak memiliki anak dan dia mencari anak untuk diadopsi. Dan nah kebetulan berada di sana. Ya ini kebetulan aja dia pemegang terakhir berada di sana, karena dari hasil penyidikan juga sindikat ini terutama antara Nadia, tersangka yang Sukoharjo, dan juga Mary, dia ada korban-korban lain yang selain berasal dari Makassar, dan juga ada pemesan istilahnya itu yang bukan juga dari Jambi. Ini berdasarkan penyelidikan beberapa saat ini kita sudah menemukan ada beberapa korban yang juga bukan dari Jambi, ada dikirim ke tempat lain. Itu Mbak. Baik, Pak Kasat, apakah sosok yang kemudian ini berada di sekitaran suku Anak Dalam tersebut atau tangan terakhir begitu ya, ini juga ditersangkakan? Nah, jadi pada saat kita lakukan pendekatan dengan yang bersangkutan, Mary ini membuat surat keterangan persetujuan adopsi dari orang tuanya. Seolah-olah dibuat sama dia surat adopsi, sehingga yang bersangkutan juga penerima terakhir berpikir bahwa anak korban ini, BR ini, emang diserahkan oleh orang tuanya dengan berbagai dalih seperti mungkin pisah dengan suaminya atau tidak sanggup untuk merawat anaknya tersebut, sehingga mereka tidak berpikir bahwa ini hasil anak dari hasil penculikan. Ini sementara yang tangan terakhir kami jadikan saksi, kita sudah lakukan pemeriksaan juga. Nah, untuk pengembangan berikutnya kami masih gali keterangan-keterangan dari saksi yang lain juga yang ada di Jambi. Baik, Pak Kasat, sebenarnya 4 pelaku yang saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian ini saling kenal atau tidak?
Antara Nadia dengan Mary, dia sudah saling kenal sekitar 1 tahun terakhir. Awalnya Nadia itu mengaku sudah menyerahkan anak di bawah umur kepada Mary itu awalnya 3 orang. Tapi berdasarkan hasil pemeriksaan, lebih dari 6 orang. Selama setahun belakangan antara Nadia dengan Mary. Ini ada juga Nadia nanti dengan mungkin pengembangan, ada Nadia juga dengan pihak-pihak lain selain dengan Mary. Nadia juga tidak terikat secara langsung dengan Mary, ada juga dia menjual bayi untuk diadopsi dengan tangan lain, tidak melalui Mary. Itu berdasarkan hasil penyelidikan terakhir. Baik, artinya ada korban-korban lainnya. Apakah juga sudah didalami oleh pihak kepolisian korban lainnya tersebut, Pak Kasat Reskrim? Karena informasinya juga yang tangan ketiga yang merupakan suami istri atau laki-laki dan perempuan ini juga sudah 9 kali terlibat dalam perdagangan anak. Ya, kita masih dalami untuk korban-korban lainnya, baik asalnya korban ini maupun kemana korban ini diberikan. Itu kita masih lakukan pendalaman. Nah, terkait dengan pengungkapan ini, kita sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap ini agar lebih optimal. Kita di backup oleh Polda Sulawesi Selatan, kemudian juga oleh Barreskrim Mabes Polri. Karena ini kejahatan ini kan tidak hanya terjadi di Makassar khususnya. Ini terjadi di lintas provinsi sehingga memerlukan kerjasama dari semuanya. Baik, Pak Kasat. Lagi-lagi harus dikonfirmasi apakah ada indikasi bahwa anak BR ini juga akan dikirim ke luar negeri karena memang beredar informasi akan dikirim ke Bangkok, Pak Kasat? Nah, informasi tersebut kita baru ini dapat informasi ke Bangkok. Ya, jadi sementara ini yang kita dapatkan kemarin, emang anak BR ini dipelihara dirawat oleh salah satu orang. Dan di sana tampaknya emang orang ini juga ingin memiliki anak. Nah, kebetulan yang bersangkutan tidak punya anak. Ya, jadi untuk ke Bangkok ini baru ini saya dengar. Baik, tapi dari hasil pendalaman pihak kepolisian sementara waktu ini, apakah ada indikasi juga ini terkait dengan jaringan perdagangan internasional, Pak Kasat? Kami belum ada informasi ke sana, tapi ini kan penyelidikan masih kita kembangkan, masih berlangsung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ada perkembangan informasi yang lebih komprehensif. Kita libatkan semua pihak dan kami juga mengharapkan jika ada masyarakat yang merasa kehilangan anak-anak di bawah umur, mungkin bisa segera lapor ke kepolisian setempat. Mungkin bisa kita koordinasikan, kita kumulir informasi tersebut sebagai bahan kami nanti untuk melakukan penyelidikan. Karena di Makassar sendiri emang sebelumnya sering terjadi laporan-laporan seperti ini, Mbak. Tapi setelah dilakukan pendalaman ternyata sebelum ini hampir semuanya adalah permasalahan suami istri. Jadi ketika mungkin istri sama suaminya ini ada permasalahan, nah berebut hak asuh. Nah kemarin juga pada saat kita terima laporan, kita awalnya menyangka ini, cuman setelah didalami ternyata tidak. Ini malah dibawa ke tempat lain. Ya, kita juga tentunya mengungkap ini kemarin juga tidak bekerja sendiri selain internal kepolisian, baik dari Makassar, kemudian juga dari polda-polda lain. Kita juga dibantu oleh beberapa pihak seperti tokoh masyarakat, kemudian juga dari Merangin kemarin kita sangat dibantu oleh Dinas Sosial dari Kabupaten Merangin sendiri. Baik, Pak Kasat Reskrim, terima kasih atas informasi yang sudah Anda berikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kami menantikan bagaimana kemudian update dari pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih AKBP Devi Sujana, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Selamat malam, Pak Kasat. Malam, Pak. Pemirsa, mayat laki-laki tanpa identitas dengan kondisi tangan dilakban dan kaki terikat ditemukan tergeletak di pinggir tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, mayat laki-laki tanpa identitas ini ditemukan dengan kondisi tangan dilakban dan juga kaki terikat. Ditemukan tergeletak di pinggir tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga merupakan korban pembunuhan.
Dan inilah pemirsa video amatir warga sekitar yang menemukan mayat berjenis kelamin laki-laki di ruas tol Jagorawi kilometer 30, Desa Lewinutuk, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ditemukan mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas ini menggunakan pakaian baju hitam dan celana panjang hitam. Pihak kepolisian Polsek Citerep pun membenarkan penemuan mayat tersebut dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk penyidikan. Kasus penemuan mayat sedang ditangani Satuan Unit Reskrim Polsek Citerep Bogor. Diduga akibat sopir mabuk mengemudi dengan kecepatan tinggi menghantam pembatas jalan hingga minibus terjun ke parit sedalam 5 meter di Pagedangan, Tangerang, Banten. Korban yang alami luka langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan ini bermula saat korban melaju dari arah Pagedangan menuju Kelapa II. Diduga korban mengendarai minibus dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali dan akhirnya terjun ke dalam parit sedalam 5 meter. Polisi atau posisi kendaraan sampai terbalik dan ringsek di bagian atas. Dan informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harap. Dan saya Windy Wellington yang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.